Baik, sebelumnya kami sampaikan selamat pagi dan shalom. Ibadah untuk pemberangkatan jenazah dari beliau almarhumah terkasih Ibu Anggreni akan segera kita mulai. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita boleh bersama-sama memberikan dukungan doanya di dalam jalannya ibadah pemberangkatan jenazah pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu saudara sekalian ada yang belum menerima lembar pujian, kami persilakan gereja bisa minta kepada pihak dari gereja supaya dibagikan terlebih dahulu, dan kita akan bersama-sama sekali memberikan dukungan doanya di dalam ibadah pemberangkatan jenazah pada kesempatan pagi hari ini. Dan baik, ibadah kita laksanakan dan waktu sepenuhnya kami persilakan kepada hambanya yang akan memimpin jalannya ibadah pemberangkatan jenazah dari beliau almarhumah terkasih Ibu Anggreni. Waktu dan tempat kita persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah pemberangkatan untuk yang kita kasihi almarhumah Ibu Anggraini Sobata, nanti ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, dengan tata ibadah yang telah dibagikan pada Bapak Ibu saudara, kita bisa memperhatikan mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tata ibadah ini juga nanti akan kita pergunakan ketika kita sampai di pemakaman di Kembang Kuning. Mari Bapak Ibu saudara, kita berdiri mengawali ibadah kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan Ia sangat terbukti. Di dalam dasar kuasanya kita alaskan ibadah pemberangkatan jenazah Ibu Anggraini Sobata. Tuhan menyertai saudara. Bapak Ibu silahkan duduk. Bersama-sama kita akan membaca Mazmur 84 ayat 2-13 secara berlitani atau bersautan.
Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 84 tadi mengingatkan kita bahwa dalam setiap kehidupan kita tidak ada hal yang jauh lebih baik daripada kita ada di dalam perlindungan Tuhan sendiri. Mari kita pujikan, Kuperlukan Juru Selamat. 42 kursi 7 meja. 42 kursi 7 meja disiapkan di ruang 32 atau ruang 31 dan lampu kasket. 42 kursi 7 meja disiapkan di ruang 32 atau ruang 31. Juru selamat agar janganku sesat, selalu harus rasakan bahwa Tuhanku dekat, agar jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam tentram. Ku perlukan Juru Selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkanlah ku enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam tentram. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Engkau, Sang Juru Selamat kami, untuk menghibur, menguatkan kami yang ditinggalkan, khususnya keluarga besar, anak-anak, menantu dan cucu dari yang terkasih almarhumah Ibu Anggraini yang telah Engkau panggil pulang. Tuhan, lewat firman yang kami akan baca, dengar dan renungkan bersama-sama, kami percaya Engkau akan menghibur dan menguatkan kami. Oleh karena itu urapi kami Tuhan, agar kami mengerti, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kami bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, bersabdalah kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 90 ayat 1 hingga 10.
perteduhan abadi, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan. Dari dahulu kala sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kobaran amarah-Mu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, bahkan yang bersembunyi pun di dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena geram, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tadi yang saya bacakan adalah Alkitab terjemahan baru yang kedua. Mungkin ada sedikit 1-2 perbedaan dengan terjemahan baru yang pertama, tetapi secara isi, esensi, prinsipnya tentu sama. Bapak Ibu dan Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tanya kota mana yang terbaik, ternyaman untuk kita tinggali ketika kita lanjut usia, tempat mana di dunia ini yang terbaik untuk ditinggali oleh semakin kita bertambah usia gitu. Saudara, konon katanya, gitu ya, saya pernah membaca bahwa Finlandia itu negara yang terbaik, yang paling ramah untuk mereka yang lanjut usia. Saya nggak tahu apakah ketika kita lanjut usia, mari kita ramai-ramai pindah ke sana gitu ya. Karena menjamin segala kenyamanan, ramah, tempat yang ramah bagi para lansia gitu ya. Negara yang tidak terlalu besar, tetapi negara ini sangat maju dan cukup sejahtera gitu. Dan seringkali menjadi rujukan dari berbagai negara. Bahkan dianggap bahwa indeks kebahagiaannya itu sangat tinggi dibanding negara-negara yang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tempat di dunia. Tapi kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita hari ini, Mazmur 90 yang tadi kita renungkan bersama-sama, Saudara, Mazmur ini ditujukan sebagai gambaran ungkapan doa dari seorang Musa, abdi Allah gitu ya. Bahkan ini diawali dengan satu ungkapan bahwa Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun temurun. Perteduhan itu berarti kan menandakan tempat di mana kita berlindung, kita mencari rasa aman dan nyaman gitu ya. Kalau kita kehujanan, kita pengen tempat berteduh supaya kita tidak kebasahan. Kalau lagi panas terik, kita mencari tempat berteduh yang bisa merasa sejuk gitu ya, membuat kita nggak kena terik panas matahari. Kalau di tengah segala bahaya yang mungkin ada, ya tempat berteduh itu tempat kita berlindung dari segala hal yang mungkin bisa mengancam kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dikatakan Musa ini sebetulnya mau menggambarkan bahwa ini bukan soal semata-mata soal tempat, tapi kita hidup di dalam Tuhan. Kita tinggal tetap di dalam Tuhan, tidak bergantung tempatnya di mana. Mengapa saya katakan demikian? Bapak Ibu dan Saudara, Musa dalam perjalanan hidupnya, kalau kita betul-betul mengenal dan kita membaca kisah tentang Musa begitu ya, dari ketika dia dilahirkan sampai dia mangkat, Saudara, dia bukan hanya tinggal di satu tempat. Dia tidak hanya tinggal di satu rumah, dia tidak hanya tinggal di satu lokasi, Saudara. Ketika Musa dilahirkan oleh orang tuanya, ibunya, setelah itu dia dibawa dan dia dibesarkan di lingkungan istana Mesir.
Dan setelah itu ketika dewasa dia menyadari, oh saya bukan bagian dari orang Mesir, dan dia mendapatkan panggilan Tuhan, sehingga dia dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Maka ia bersama bangsa Israel menempuh sebuah perjalanan panjang melewati padang gurun, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu titik ke titik yang lain. Menjadi orang yang nggak menetap gitu ya saudara, tapi menjadi orang yang nomaden gitu ya, tinggal dari satu tempat pindah lagi. Artinya dia punya banyak pengalaman di mana dia bisa merasakan tempat-tempat yang berbeda, baik itu rumah yang mungkin lebih tetap gitu ya, ketika dia tinggal di lingkungan istana Mesir tentu pasti jauh lebih nyaman dibanding dengan hidup di dalam di tengah padang gurun dengan segala ketidakpastiannya gitu ya. Artinya dia pernah merasakan gitu ya, bagaimana hidup dalam kenyamanan di lingkungan istana dengan segala yang mungkin lebih mudah tersedia begitu, dan bagaimana dia hidup dalam ketidakpastian di padang gurun yang betul-betul harus hidup mengandalkan dan bergantung pada pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Kalau kita ingat kisah di mana bangsa Israel diberkati Tuhan lewat mana itu kan yang diberikan ya hari ini ya untuk hari ini, orang nggak boleh menyimpan. Itu menandakan bagaimana manusia diajak untuk belajar betul-betul hidup bergantung dari Tuhan itu hari demi hari, bukan hanya hari ini saja, tapi setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu ketika Musa dalam doa Musa di Mazmur 90 ini dikatakan, Tuhan Engkaulah perteduhan kami turun temurun. Itu betul-betul menggambarkan sebuah hubungan yang sangat dekat antara pribadi seorang manusia yang berjalan dalam iman, yang belajar bahwa kita bukan hanya bicara tentang hidup dengan rumah di dunia, bukan hanya rumah dalam bangunan fisik, tapi bagaimana kita itu hidup juga secara pribadi, secara rohani, tinggal tetap di dalam Tuhan. Rumah sebaik apapun, senyaman apapun, seindah apapun, tetapi kalau kita tidak tinggal hidup di dalam Tuhan, maka tidak ada damai sejahtera yang abadi, tidak ada damai sejahtera yang kekal dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itulah mengapa Musa juga mengatakan di dalam doanya ini, mengingatkan bahwa ya karena kehidupan kita sangat kehidupan kita itu seperti debu gitu ya. Kehidupan kita itu sangat singkat, tidaklah abadi gitu ya. Nah, dia merasakan itu betul gitu ya. Tidak ada sesuatu yang kekal dan abadi di dunia ini, termasuk usia kita. Bahkan dia menyadari kok, kata dia kan bilang bahwa masa hidup kami itu sebetulnya 70 tahun. Kalau ditambah 10 tahun, 80 tahun itu bonus gitu ya kira-kira Bapak Ibu saya. Jika kami kuat 80 tahun dan ternyata Ibu Anggra ini pas gitu ya, usianya 80 tahun. Ini sudah lebih dari apa yang pada umumnya itu menjadi usia kebanyakan manusia itu kuatnya sampai 70 tahun gitu ya. Kalau kita dikasih 10 tahun lagi itu berarti sudah bonus 10 tahun dari Tuhan gitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita percaya bahwa Ibu Anggra ini pun dipanggil Tuhan, berarti dia sudah di tempat perteduhannya yang terbaik, bersama-sama dengan Tuhan, tempat yang jauh lebih baik dari segala tempat di dunia ini. Bukan soal tempat tinggal, bukan soal tempat di mana kita diperistirahatkan terakhir kali, tapi bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan dalam sepanjang hidup kita, sampai akhir hidup kita pun kita terus bersama dengan Tuhan. Dan mengapa Musa mengatakan bahwa Tuhan tempat perteduhan turun temurun? Sebab itu berarti bahwa Tuhanlah yang akan selalu menjaga setiap langkah kehidupan kita. Dia selalu menaungi kehidupan kita dimanapun kita berada, sehingga kita tidak putus relasi kita dengan Tuhan.
kita tidak putus ikatan kita dengan Tuhan, sehingga setiap apa yang kita pikirkan, setiap langkah kita ke depan, setiap apa yang mau kita kerjakan, kita dibimbing oleh Tuhan yang memberikan perteduhan itu. Dan kita percaya bahwa yang kita kasih Ibu Anggreni sudah merasakan itu. Ya, boleh merasakan perteduhan, tempat yang kekal, yang dipenuhi damai sejahtera yang kekal. Ya, boleh bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita pun nantinya jika kita juga terus hidup di dalam Tuhan, kita juga akan pada saatnya dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami juga damai sejahtera Tuhan yang kekal itu. Sehingga tidak ada lagi hal yang perlu kita khawatirkan kemana nanti kita pergi. Manusia akan kembali dari debu menjadi debu. Itu berarti kita akan kembali ke asal kita, ke awal kita, ya kepada Tuhan, awal dari segalanya yang memberikan kita kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh terus juga mengingat bagaimana Tuhan selama ini menjadi tempat perteduhan bagi Ibu Anggreni sampai hari ini dia boleh pulang juga ke rumah Tuhan. Biarlah kita juga sepanjang hidup kita nggak pernah tahu kita sampai di usia berapa. Sampai seperti Bu Anggreni 80 tahun, kurang atau lebih, kita tidak pernah tahu. Bukan soal usia yang penting, tapi bagaimana sepanjang usia yang Tuhan berikan kepada kita menjalani usia itu dengan hidup kita sendiri, ataukah kita tetap hidup mengandalkan Tuhan, berteduh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Akan ada persembahan pujian dari tim KPK, ya. Paduan suara persembahan pujian dulu.
kita berikrarkan pengakuan iman rasuli seperti yang pernah diucapkan oleh Ibu Anggraini semasa hidupnya. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus mengingat bahwa biarlah Tuhan yang menjadi tempat perteduhan kita, sehingga setiap perjalanan hidup kita selalu diiring oleh Tuhan sendiri. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, bersama dengan keluarga almarhumah Ibu Anggraini Sobata, sungguh Tuhan kami memohon kekuatan dan penghiburan dari Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau beserta dengan seluruh keluarga besar, anak-anak, menantu, dan cucu terkasih, Bapak Heri Suryadinata bersama dengan Ibu Iren Rahel Sutiati, Bapak Denny Roberto bersama dengan Ibu Dewi Indrawati, Bapak Johnny Johnson bersama dengan Ibu Rosianawati Kristanto, dan semua cucu-cucu terkasih. Kami percayakan kehidupan mereka di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk sosok mama yang juga boleh hadir di tengah-tengah kehidupan, sosok oma yang boleh hadir di tengah kehidupan para cucu. Kiranya Tuhan, biarlah segala hal yang baik boleh terus diingat dan menjadi teladan, dan segala ketidaksempurnaan dari almarhumah boleh kami terima sebagai juga ketidaksempurnaan setiap manusia. Namun kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kami untuk boleh terus saling mengasihi. Begitu juga sebagai anak-anak, menantu, cucu. Kami percaya juga bahwa kami pun juga tidak selalu sempurna. Namun di dalam ketidaksempurnaan kami boleh terus meneladani kasih Tuhan.
Tuhan, pada saat ini kami akan menghantarkan almarhumah yang terkasih ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kiranya Tuhan Kau pimpin dan sertai supaya perjalanan kami ke tempat pemakaman boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan bagi semua keluarga besar pun juga yang pada saat ini hadir. Kiranya segala pemeliharaan Tuhan boleh kami alami dan kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara silahkan duduk. Ibadah kita di rumah duka Adi Jasa ini telah selesai dan akan kita lanjutkan nanti di tempat pemakaman. Mohon Bapak Ibu yang mengikuti di pemakaman tata ibadah nanti bisa dibawa. Saya serahkan kepada pihak Bagus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk jalannya ibadah pemberangkatan jenazah dari beliau almarhumah terkasih Ibu Anggraini pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh menyampaikan terima kasih kepada hambanya yang telah pimpin jalannya ibadah doa di dalam pemberangkatan jenazah di tempat ini. Dan sebelum kita akan bersama-sama mengantar beliau almarhumah terkasih Ibu Anggraini menuju ke tempat pemakaman Kristen Kembang Kuning, mungkin dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan, putranya atau cucu-cucunya yang mewakili kami, persilakan. Saya mengucapkan terima kasih dari pihak keluarga atas nama keluarga, Ko Heri, istri Yana, saya, istri Yana, dan Joni, istri dan anak. Pertama, saya benar-benar mengucapkan terima kasih buat hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sidang jemaat, saudara famili, semuanya saya benar-benar mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara ini mungkin ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Dan mewakili Mami, jika ada kesalahan daripada Mami, saya benar-benar meminta maaf. Dan sekali lagi, biar daripada Bapak Ibu, semuanya saudara-saudara yang terkasih, kiranya hanya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ucapan terima kasih yang dapat disampaikan dari pihak keluarga, dan kami juga mohon perhatiannya kembali buat Bapak Ibu Saudara sekalian, karena sebentar kita akan bersama-sama mengantar beliau almarhumah terkasih Ibu Anggraini menuju ke tempat pemakaman Kristen Kembang Kuning. Sebelum kita akan bersama-sama nantinya meninggalkan ruangan ini, baik ruangan 5 dan 6, silakan barang-barangnya bisa dicek kembali. Dan terkhusus untuk Bapak Ibu yang nantinya akan turut serta mengirim menghantar untuk beliau almarhumah ini sampai di tempat pemakaman Kristen Kembang Kuning, selama perjalanan bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan, lampu double set ataupun lampu besarnya silakan bisa dinyalakan sebelum meninggalkan Yayasan Adiasa. Untuk karcis parkir Adiasanya mohon sekali lagi bisa dipersiapkan karena akan diminta kembali oleh petugas parkir di pintu keluar Yayasan Adiasa. Nantinya Bapak Ibu bisa mengirim di belakang dari mobil jenazah. Atas segala perhatian dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam jalannya ibadah pemberangkatan jenazah pada kesempatan pagi hari ini, kami juga boleh menyampaikan terima kasih. Dan mungkin dari Bapak Ibu ada kepentingan di kamar kecil, silakan bisa disampaikan terlebih dahulu sambil kita persiapan untuk kita akan bersama-sama menghantar beliau almarhumah terkasih menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir di tanah makam Kembang Kuning.
Baik, sekali lagi untuk pihak keluarga, mobil penampung bunganya mohon boleh dipersiapkan terlebih dahulu di depan dari mobil ambulan.